Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita belajar tentang pajak penghasilan pasal 21, yaitu mengenai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Definisi pegawai tidak tetap yaitu pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja atau berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Menurut Per 16/PJ/2016, definisi pegawai tidak tetap secara perpajakan tidak sama dengan definisi pegawai kontrak menurut ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan atau Disnaker. Ini cara menghitung pajak penghasilan untuk menghitung PKP penghasilan kena pajak untuk pegawai tidak tetap yang upahnya dibayar secara harian. Pertama, untuk hari pertama pada hari di mana jumlah upah secara kumulatif mencapai Rp4.500.000 di mana masih dalam periode bulan yang sama ya, itu untuk menghitung PKP-nya sama dengan upah sehari dikurangi batas upah harian tidak kena pajak yaitu sebesar Rp450.000. Dan untuk hari kedua setelah tercapainya jumlah upah kumulatif lebih dari Rp4.500.000, rumusnya menghitung PKP yaitu upah sehari dikurangi PTKP per hari yang sebenarnya, di mana rumus untuk menghitung PTKP per hari yang sebenarnya yaitu PTKP per tahun, ini sesuai status perkawinan wajib pajaknya ya. Nah, dibagi dengan 360 hari. Dan yang kedua, apabila untuk hari setelah jumlah upah secara kumulatif lebih dari Rp4.500.000 masih dalam periode bulan yang sama ya, untuk hari pada saat tercapainya jumlah upah secara kumulatif lebih dari Rp4.500.000 kumulatifnya, untuk menghitung PKP-nya yaitu jumlah upah kumulatif dikurangi jumlah kumulatif dari PTKP per hari yang sebenarnya. Contoh. Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang upahnya dibayar secara harian, di mana apabila upah seharinya kurang dari sama dengan Rp450.000. Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian pada PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000. Upah seharinya Rp450.000, di mana batas upah harian yang tidak kena pajak atau tidak dilakukan pemotongan PPh yaitu sebesar Rp450.000 kan? Maka PKP seharinya adalah 0 karena upah seharinya besarnya sama dengan batas upah harian tidak kena pajak. Sampai pada hari ke-10 karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong dong. Nah, pada hari berikutnya yaitu hari ke-11, jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp4.500.000, maka PPh pasal 21 terhutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Kita hitung dulu upah sampai dengan hari ke-11, yaitu 11 hari kali
upah per harinya Rp450.000 sama dengan Rp4.950.000 dikurangi PTKP yang sebenarnya pada hari ke-11 yaitu 11 hari kali PTKP per hari. Karena Nur Cahyo statusnya belum menikah, maka yang dikenakannya yaitu WP sendiri hanya sebesar Rp54 juta dibagi 360 hari ketemu Rp1.650.000 sama dengan Rp3.300.000 adalah PKP sampai dengan hari ke-11. Selanjutnya kita hitung untuk PPh pasal 21 yang terhutang sampai dengan hari ke-11 yaitu 5% kali Rp3.300.000 sama dengan Rp165.000. Nah, untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong pada hari ke-11 sama dengan Rp165.000 karena di hari pertama sampai ke-10 tidak kena pajak. Selanjutnya, pada hari ke-11 Nur Cahyo menerima upah bersihnya berapa? Upah harian yang dibayarkan seharusnya Rp450.000 dikurangi dengan PPh pasal 21 Rp165.000 yang diterima yaitu Rp285.000. Misalkan Nur Cahyo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 yaitu upah kerja di hari ke-12, jumlah PPh yang harus dipotong yaitu upah seharinya dikurangi PTKP sehari ya. 54 juta dibagi 360 hari ketemu 150.000. Maka PKP-nya yaitu Rp300.000. PPh pasal 21 yang terhutang 5% kali Rp300.000 sama dengan Rp15.000. Sehingga berapa upah yang diterima Nur Cahyo pada hari ke-12 itu yaitu Rp450.000 dikurangi pajak Rp15.000, maka sisa penghasilan yang diterima Rp435.000. Selanjutnya contoh perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap yang upahnya dibayar secara harian namun upah seharinya lebih dari batas upah umum yang tidak kena pajak yaitu Rp450.000. Nanang Hermawan statusnya belum menikah pada bulan Maret 2016 bekerja pada perusahaan PT Tanijaya menerima upah sebesar Rp650.000 per hari. Upah sehari di atas Rp450.000 yaitu Rp650.000 dikurangi upah batas harian dikurangi batas upah harian tidak kena pajaknya yaitu Rp450.000, maka upah yang kena pajak per harinya Rp200.000. Maka PPh pasal 21 harian yang terhutang 5% kali Rp200.000 yaitu Rp10.000. Selanjutnya, pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Nanang telah menerima penghasilan sebesar Rp4.550.000 yaitu per hari tadi kan Rp650.000 dikali 7, maka hasilnya Rp4.550.000 sehingga telah melebihi Rp4.500.000. Dengan demikian PPh pasal 21 atas penghasilan Nanang pada bulan Maret 2016 dihitung sebagai berikut. Upah 7 hari kerja Rp4.550.000 dikurangi dengan PTKP yaitu 7 hari kali Rp54 juta dibagi 360 hari ketemu Rp1.050.000, maka PKP-nya yaitu Rp3.500.000. PPh 21 yang terhutang 5% kali Rp3.500.000 yaitu Rp175.000. Sedangkan PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan hari ke-6 yaitu hari pertama sampai hari ke-6 yaitu 6 hari
dibagi kali 10.000 yaitu 60.000. Berarti PPh pasal 21 yang saya ulangi ya, jadi PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7 yaitu sebesar Rp115.000. Jumlah sebesar Rp115.000 ini dipotong dari upah harian yaitu sebesar Rp650.000 sehingga upah yang diterima oleh Nanang Hermawan pada hari ke-7 yaitu Rp650.000 dikurangi Rp115.000 sama dengan Rp535.000. Pada hari kerja ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh pasal 21 per hari yang harus dipotong yaitu upah sehari Rp650.000 dikurangi PTKP yaitu 54 juta dibagi 360 hari yaitu ketemu Rp150.000. Selanjutnya ketemu PKP-nya yaitu Rp500.000 dari Rp650.000 dikurangi Rp150.000. Selanjutnya kita hitung PPh pasal 21 yang terhutang 5% kali 500.000 ketemu Rp25.000. Cara menghitung PKP untuk pegawai tidak tetap yang upahnya dibayar berdasarkan jumlah unit satuan hasil pekerjaan. PKP-nya yaitu rata-rata upah sehari yaitu dapat diperoleh dengan rumus jumlah unit barang yang dihasilkan kali tarif per unit dibagi jumlah waktu atau hari yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah barang tersebut dikurangi dengan batas upah harian tidak kena pajak yaitu sebesar Rp450.000. Contoh perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap yang upahnya dibayar berdasarkan jumlah unit satuan hasil pekerjaan. Rizal Fahmi statusnya belum menikah, adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah atau unit satuan yang diselesaikan yaitu sebesar Rp125.000 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu, di mana dalam waktu seminggu itu ada 6 hari kerja. Dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah 3 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 yaitu pertama kita cari dulu upah seharinya yaitu 3 juta dibagi 6 hari kerja ketemu Rp500.000. Selanjutnya kita hitung PKP-nya, penghasilan kena pajaknya yaitu gaji upah sehari Rp500.000 dikurangi dengan upah yang tidak kena pajaknya Rp450.000 ketemu Rp50.000. Ini PKP sehari. Maka PKP dalam seminggu yaitu 6 hari kerja kali Rp50.000 sama dengan Rp300.000. Maka PPh pasal 21 yang terhutang 5% kali Rp300.000 sama dengan Rp15.000 per minggu. Selanjutnya, cara menghitung PKP untuk pegawai tidak tetap yang upahnya dibayar berdasarkan borongan. Rumusnya yaitu rata-rata upah sehari ini dapat diperoleh dengan rumus jumlah upah atau borongan dibagi jumlah waktu hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan dikurangi dengan batas upah harian tidak kena pajak yaitu sebesar Rp450.000.
Contoh, untuk perhitungan PPh 21-nya untuk pegawai tidak tetap yang upahnya dibayar berdasarkan borongan, yaitu Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan Rp950.000, di mana pekerjaannya diselesaikan dalam waktu 2 hari. Maka kita hitung dulu upah borongan seharinya, yaitu Rp950.000 dibagi 2 hari, ketemu Rp475.000. Nah, upah perhariannya ini kan di atas batas upah harian yang tidak kena pajak kan, maka kita hitung PKP-nya. PKP sehari yaitu Rp475.000 dikurangi Rp450.000 ketemu Rp25.000. Selanjutnya kita hitung PKP 2 hari, yaitu 2 hari kali Rp25.000 ketemu Rp50.000. Selanjutnya kita hitung PPh pasal 21 yang terhutang dalam pekerjaan borongan selama 2 hari itu, yaitu 5% kali Rp50.000 sama dengan Rp2.500. Selanjutnya, cara menghitung PKP untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya penghasilan dalam 1 bulan secara yang melebihi Rp4,5 juta. Jadi ini upah harian namun dibayarnya secara bulanan, gitu ya. Kalau tadi upah harian dibayar secara harian, maka untuk pegawai yang tidak tetap, untuk mencari PKP-nya yaitu penghasilan bruto setahun kali PTKP. Nah, penghasilan bruto setahun itu diperoleh dari penghasilan bruto sebulan dikali 12 bulan. Jadi, prosedur untuk menghitung PKP pegawai yang tidak tetap, penghasilan brutonya langsung disetahunkan. Beda sama untuk pegawai tetap ya, itu harus kita hitung per bulan dulu. Untuk penghasilan itu sebulan dulu. Nah, bagaimana cara menghitung penghasilan bruto? Berdasarkan jenis upah yang dibayarkan. Apabila upah harian yang diberikan, maka cara menghitung penghasilan bruto sebulannya upah sehari kali jumlah hari bekerja selama sebulan. Namun apabila penghasilan brutonya dihitung berdasarkan jumlah unit barang yang dihasilkan, maka rumusnya jumlah unit barang yang dihasilkan dalam sebulan kali tarif per unit barang. Nah, selanjutnya cara menghitung penghasilan bruto sebulan untuk upah yang borongan, yaitu upah borongan selama sebulan itu jumlahnya berapa. Contoh perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan dalam 1 bulan itu melebihi Rp4,5 juta. Bagus Hermawan bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Dalam bulan Januari 2016, Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah seharinya yaitu Rp250.000. Bagus Hermawan menikah namun belum memiliki anak. Kita hitung PPh pasal 21 dari gaji, yaitu upah bulan Januari 2016 yaitu sebanyak 20 hari kerja kali upah hariannya Rp250.000 sama dengan 5 juta. Penghasilan neto setahun 12 kali 5 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah dikurangi PTKP setahun, yaitu karena Bagus Hermanto statusnya menikah tanpa anak, maka PTKP-nya yang dikenakan untuk wajib pajak sendiri ditambah dengan status menikah, total Rp58.500.000, maka PKP-nya Rp1.500.000. Kita hitung PPh pasal 21 setahun, yaitu 5% kali Rp1.500.000 sama dengan Rp75.000.
Kita hitung PPh pasal 21 sebulannya berapa, yaitu Rp75.000 dibagi 12 bulan sama dengan Rp6.250.